Halo para wanita hebat, aku Sekar, dan ini adalah kisahku yang jauh lebih seru daripada fluktuasi saham di lantai bursa. Kalian tahu, selama ini aku terbiasa mendapatkan segalanya dengan jentikan jari. Proyek tambang, mobil mewah, bahkan perhiasan paling langka. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa kubeli, tatapan polos dan senyum malu-malu dari supir pribadiku, Baskara. Dia itu benar-benar menggemaskan. Kalian akan melihat betapa lucunya saat aku, sang lady boss yang tegas, harus pura-pura mencari alasan agar bisa berdua saja dengannya di perjalanan luar kota. Kalian akan mengintip momen di mana aku sengaja memberinya perintah yang genit hanya agar aku bisa melihat pipinya memerah karena malu. Siapa sangka, di balik kemudi Rolls-Royce ada chemistry tersembunyi yang membuat jantungku berdebar lebih kencang daripada saat mendapatkan untung miliaran. Tonton sampai habis ya, karena pria lugu ini ternyata adalah penjaga hatiku yang paling setia saat badai datang. Kalian pasti penasaran bagaimana rasanya menggoda supir polos di bawah cahaya rembulan, bikin gemas sekali. Namaku Sekar, 35 tahun, seorang janda yang berinvestasi di tambang emas dan bermain di pasar saham. Banyak orang menyebutku mining queen atau bahkan gold lady di lantai bursa. Label yang jujur saja terkadang membuatku lelah sendiri. Kekayaan yang kumiliki saat ini yang tak terhitung jumlahnya adalah hasil kerja keras almarhum suami dan kecerdasanku dalam melihat peluang. Tapi ironisnya, kekayaan ini juga yang membuatku merasa kesepian. Aku punya segalanya, mobil mewah, properti di mana-mana, dan portofolio investasi yang aman. Hanya satu yang tak bisa dibeli, ketulusan sejati tanpa motif terselubung. Inilah mengapa aku menerapkan filosofi hidup yang sedikit berbeda. Aku suka berbagi. Setiap bulannya, ada dana khusus yang kusediakan untuk membantu karyawan yang kesulitan, meminjamkan modal tanpa bunga kepada teman yang ingin bangkit, atau sekadar memberi santunan kepada panti asuhan. Bagi sebagian orang, itu pencitraan. Bagiku, itu cara agar uangku tidak terasa hampa. Selesai sarapan, aku turun ke lobi. Di sana sudah menungguku dua hal yang selalu kusyukuri kehadirannya. Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat dan Baskara. Baskara, supir pribadiku. Pemuda 28 tahun yang polos, tampan, lugu, dan selalu mengenakan seragamnya dengan rapi seolah baru disetrika 5 menit yang lalu. Saat melihat Baskara, tiba-tiba label Iron Lady itu luntur. Hatiku menghangat. Ada denyutan aneh yang tak pernah kurasakan saat melihat grafik saham naik tajam. Baskara membuka pintu belakang mobil, senyumnya tipis. Matanya menatapku sesaat dengan hormat sebelum kembali menunduk, siap menjalankan tugasnya. "Selamat pagi, Bu Sekar. Hari ini kita langsung ke kantor pusat atau ada agenda lain?" Tanyanya lembut. "Pagi, Baskara," jawabku sambil duduk dan menikmati aroma kulit jok mobil yang mewah. "Langsung ke kantor saja, tapi kita putar sedikit ya." Aku ingin melihat-lihat keadaan di Jalan Pramuka sebentar. Ada pedagang kaki lima yang kemarin ingin aku bantu modalnya. Baskara hanya mengangguk patuh. Selama perjalanan yang memakan waktu 1 jam, biasanya aku akan tenggelam dalam laporan keuangan atau panggilan telepon penting. Namun belakangan ini, aku lebih suka mengamati Baskara dari kaca spion tengah. Cara ia menggenggam kemudi, fokusnya yang luar biasa saat mengemudi, dan kerutan kecil di dahinya saat macet. Semua itu terlihat begitu memesana dan murni. Aku mencoba menarik perhatiannya. "Baskara, kenapa kamu tidak pernah meminta sesuatu dariku? Supir-supirku yang dulu selalu punya daftar keinginan, dari mobil baru sampai kenaikan gaji yang gila-gilaan," tanyaku dengan nada santai. Baskara terlihat sedikit terkejut, namun ia menjawab dengan ketenangan yang luar biasa tanpa menoleh. "Maaf Bu, saya sudah sangat bersyukur dengan gaji dan fasilitas yang diberikan.
Tugas saya adalah melayani ibu dengan baik, bukan menambah beban pikiran ibu dengan permintaan pribadi. Hatiku mencelos. Dia benar-benar polos atau sangat cerdas menyembunyikan motifnya? Tidak, matanya yang teduh dan lugu itu meyakinkanku. Dia berbeda. Ini semakin membuatku mengaguminya. Aku menyandarkan kepala, membiarkan diriku tenggelam dalam fantasi sederhana. Melihat dia begitu profesional dan menjaga jarak, aku memutuskan untuk sedikit nakal. Saat melewati sebuah toko bunga, aku berkata, "Baskara, berhenti sebentar. Belikan aku mawar merah yang paling cantik. Kamu yang pilih." Aku tahu ini hanyalah akal-akalan agar ia sedikit bergerak bebas dan bukan sekadar bekerja di depanku. Saat Baskara kembali dengan buket mawar merah besar dan menyerahkannya padaku, jarak kami sangat dekat. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Terima kasih Baskara, kamu tahu mawar ini sangat cocok dengan ketulusan yang ada di matamu," ujarku, sengaja membuat kalimat itu terdengar ambigu. Baskara hanya tersenyum tipis, rona merah samar muncul di pipinya yang bersih. Ia kembali ke kursi kemudi, melanjutkan perjalanan seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara aku, di balik jendela Rolls-Royce yang gelap, tersenyum sendiri. Miliaran rupiah yang kuinvestasikan di batu bara tak pernah memberiku kebahagiaan sehangat rona merah di pipi supir mudaku. Ini adalah hari-hari terindahku, dan aku berharap keharmonisan ini akan berlangsung selamanya. Tapi aku juga tahu bahwa hatiku yang merindukan perhatian tulus harus berjuang untuk mendapatkan jawaban dari Baskara. Sesampainya di kantor, aku menghabiskan waktu beberapa jam di lantai teratas meninjau pergerakan pasar saham yang mendebarkan. Setelah semua laporan disetujui, tiba waktunya bagi Sekar yang lain untuk beraksi. Sekar si dermawan dan penolong. Aku memanggil kepala keuangan dan sekretarisku. Aku menyalurkan dana bantuan untuk karyawan yang sedang kesulitan biaya kuliah anaknya dan juga memproses pinjaman modal usaha kecil untuk mantan chef di restoran yang dulu suamiku kelola. Aku selalu berprinsip, jika aku bisa membuat satu orang tersenyum tulus karena merasa terbantu, itu jauh lebih berharga daripada dividen jutaan dolar. "Bu Sekar," ujar Rina, sekretarisku, saat ia menyerahkan daftar nama penerima bantuan. "Bapak Tony di bagian gudang ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Istrinya baru saja melahirkan dan ia sangat terbantu dengan pinjaman tanpa bunga yang ibu berikan." Aku tersenyum. Tony adalah ayah muda yang pekerja keras, dan aku senang bisa meringankan bebannya. Di saat aku sedang sibuk mengatur berkas-berkas amal, mataku tak sengaja menangkap sosok Baskara yang sedang menunggu di area lobi. Matanya tertuju pada ponselnya. Dia tampak begitu damai, sama sekali tidak tergiur untuk melihat-lihat etalase perhiasan mewah di seberang jalan, tidak seperti karyawan lain yang sering mencuri pandang ke sana. Dia benar-benar fokus pada dunianya yang sederhana. Aku mendapatkan ide nakal. Aku memanggil Rina dan memintanya memesankan 2 tiket VIP untuk sebuah konser musik klasik yang mewah malam itu. Acara yang pastinya dihadiri oleh para konglomerat dan sosialita Bandung. "Satu untukku, satu lagi kosongkan," kataku misterius. Rina menatapku heran, tapi sebagai sekretaris yang profesional, ia tak bertanya lebih jauh. Sore harinya, saat hendak pulang, aku memanggil Baskara. Mobil sudah siap di depan lobi. Ketika kami berada di dalam mobil, aku menyerahkan sebuah amplop tebal. Baskara menoleh kaget, matanya membesar melihat amplop itu. "Apa ini, Bu?" tanyanya lugu. "Itu tiket konser klasik malam ini," kataku santai, sambil pura-pura fokus pada buku yang kupegang. "Seharusnya aku pergi dengan rekan bisnis, tapi dia membatalkan. Kamu temani aku ya? Aku tidak mau pergi sendirian ke acara formal seperti itu." Baskara tampak sangat canggung.
Maaf Bu, saya kan hanya supir. Saya tidak punya pakaian yang pantas. Lagi pula, saya tidak mengerti musik klasik. Saya lebih baik menunggu ibu di luar aula seperti biasa. Penolakannya halus tetapi tegas. Atu menoleh tersenyum geli. Siapa bilang kamu hanya supir? Malam ini kamu adalah pendampingku. Soal pakaian, jangan khawatir. Kita mampir dulu ke butik langgananku. Pilih saja jas terbaik yang kamu mau. Anggap ini perintah Baskara. Aku sengaja menekankan kata perintah agar ia tidak bisa menolak. Baskara akhirnya menyerah. Wajahnya menunjukkan campuran malu, bingung, dan sedikit terkejut. Baik, Bu. Jika itu perintah Ibu. Aku merasakan kemenangan kecil di hatiku. Aku tahu aku sedang memaksakan diri masuk ke dunianya, tapi aku juga ingin melihat Baskara di luar seragam supirnya yang kaku. Momen di butik sangatlah berharga. Saat Baskara mencoba jas-jas mahal, ketampanannya makin memancar. Melihat Baskara dalam balutan jas formal yang elegan, ia bukan lagi terlihat seperti supir, melainkan seperti seorang pangeran yang polos. Aku merasa gugup. Malam ini aku akan membawa Baskara ke lingkungan elitku, dan aku bertanya-tanya, apakah perbedaan dunia kami akan semakin jelas terlihat? Sesaat sebelum kami berangkat ke konser, Baskara dengan canggung mengucapkan terima kasih atas jas baru yang mahal itu. Aku memegang lengannya, mencoba memberinya semangat. Tidak perlu canggung, Baskara, malam ini nikmati saja. Di mata orang lain, kita adalah pasangan. Tapi di mataku, kamu adalah pria yang membuatku tidak lagi merasa sendirian. Baskara menatapku lama. Tatapan itu terasa begitu dekat, dan aku berharap ia mengerti kode keras yang baru saja kusampaikan. Namun, Baskara hanya mengangguk pelan, seolah mencerna semua perkataanku dan kembali membukakan pintu mobil untukku. Malam itu, di aula konser yang dipenuhi kemewahan dan intrik, aku sepenuhnya mengabaikan semua networking dan fokus pada Baskara. Kami duduk di kursi VIP. Aku memperhatikan bagaimana Baskara sesekali menggaruk tengkuknya yang tidak gatal karena merasa tidak nyaman berada di tengah kerumunan para elit Bandung. Namun, ia berusaha keras untuk bersikap sopan dan tenang. Sesekali memberikan tanggapan singkat yang menunjukkan bahwa ia menikmati musiknya, walaupun aku tahu ia pasti lebih suka mendengarkan musik pop di radio mobil. Selama jeda, beberapa rekan bisnisku yang kebanyakan adalah pria paruh baya menghampiriku untuk menyapa. Mereka melirik Baskara dengan tatapan penuh tanya, ingin tahu siapa pemuda tampan yang berada di sisiku. Aku sengaja memperkenalkan Baskara bukan sebagai supir, melainkan sebagai asisten pribadiku yang baru, dengan senyum yang sangat menawan. Salah satu rekan lamaku, Pak Teddy, seorang trader saham yang terkenal suka usil, menatap Baskara lekat-lekat dan berkata, "Wah, Sekar, asisten pribadimu tampan sekali ya. Aku rasa kamu memang pandai memilih talenta, baik di bursa maupun di sisimu." Aku tahu Pak Teddy hanya menggoda, namun aku menanggapinya dengan santai. "Tentu saja Pak Teddy, aku hanya memilih yang terbaik dan paling jujur," jawabku sambil menggenggam tangan Baskara di bawah meja. Sebuah gerakan yang membuat Baskara sontak menoleh padaku dengan mata terbelalak. Namun, ia tidak berani menarik tangannya karena ada orang lain di depan kami. Sentuhan kulit itu mengirimkan getaran listrik yang halus ke seluruh tubuhku. Setelah Pak Teddy berlalu, Baskara segera menarik tangannya. Wajahnya kini benar-benar merah padam. "Maaf Bu Sekar, kenapa Ibu?" Suaranya tertahan. Ia tampak benar-benar malu. "Apa yang harus saya katakan kepada orang itu?" "Saya kan hanya supir Ibu." "Shh," bisikku sambil tersenyum geli. "Mereka tidak perlu tahu Baskara, biarkan saja mereka berasumsi. Apa kamu tidak suka aku menggenggam tanganmu? Aku hanya ingin kamu merasa nyaman malam ini, tidak sendirian." Kali ini, aku sengaja menatapnya dengan penuh harap, memberikan kode keras bahwa aku ingin dia melihatku bukan hanya sebagai atasan. Baskara mengalihkan pandangannya ke atas panggung yang kosong, mencoba mengendalikan perasaannya.
Saya menghormati ibu, tapi saya takut orang-orang salah paham dan itu akan merugikan reputasi ibu, katanya. Suaranya terdengar tulus mengkhawatirkanku, bukan dirinya sendiri. Kerisauan ini justru membuat hatiku semakin luluh. Malam semakin larut. Setelah konser selesai, dalam perjalanan pulang, aku meminta Baskara untuk melewati jalan yang lebih sepi. Aku memajukan kursiku agar lebih dekat dengannya dan menyalakan musik instrumental lembut di mobil. Kami sama-sama diam, hanya suara gesekan ban di aspal yang terdengar. Baskara, panggilku pelan. Bisakah kamu berhenti sebentar? Aku ingin menghirup udara malam. Baskara menurut. Kami berhenti di pinggir jalan yang sepi di bawah cahaya rembulan yang redup. Ia keluar dan berdiri di sisi mobil menungguku. Aku keluar dari mobil bukan untuk menghirup udara malam, melainkan untuk berdiri tepat di hadapan Baskara. Aku meraih dasinya yang kaku dan dengan hati-hati merapikannya, seolah-olah dia adalah anakku. Padahal getaran di tanganku jauh dari sentuhan seorang ibu. Kamu terlihat sangat tampan malam ini, Baskara. Terima kasih sudah menemaniku. Baskara tersenyum lagi, senyum tulus yang tidak malu-malu lagi. Terima kasih kembali, Bu. Ini adalah pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Kami bertatapan di bawah cahaya rembulan. Aku merasa inilah saatnya. Aku memajukan wajahku perlahan, mencium pipinya dengan lembut, tepat di rona merah yang muncul tadi. Baskara membeku kaget, tetapi ia tidak menghindar. Hubungan kami telah melewati batas atasan dan bawahan, dan aku merasa semua akan baik-baik saja. Sebuah perasaan damai yang begitu jarang kudapatkan. Namun, kedamaian itu hanya bertahan selama beberapa jam sampai aku membuka email pagi ini. Aku duduk di kursi eksekutifku yang mewah, menikmati secangkir kopi ketika sebuah notifikasi muncul di layar dari pengirim yang tidak kukenal. Investasimu di cahaya akan padam seperti masa lalu yang ingin kau kubur. Jangan kira kekayaanmu bisa menutupi semua ini. Jantungku langsung mencelos. Cahaya adalah nama kode untuk proyek tambang batubara terbaruku yang paling ambisius dan menguntungkan. Jika proyek itu gagal, bukan hanya kerugian finansial yang akan kuhadapi, tapi juga hilangnya kredibilitas dan kepercayaan investor. Yang lebih menggangguku adalah ancaman tentang masa lalu yang dikaitkan dengan mendiang suamiku. Aku segera memanggil tim IT untuk melacak email anonim itu. Tetapi mereka melaporkan bahwa email tersebut dikirim melalui server yang terenkripsi dan mustahil dilacak. Rasa panik mulai menjalar. Sebagai investor ulung, aku tahu bahwa ancaman yang tidak terlihat adalah ancaman yang paling berbahaya. Ini bukan sekedar persaingan bisnis biasa. Ini adalah serangan yang sangat pribadi. Selama pertemuan direksi pagi itu, aku mencoba bersikap seprofesional mungkin. Namun, pikiranku terus-menerus kembali pada email tersebut. Aku mulai curiga pada semua orang di sekelilingku. Apakah salah satu direktorku ada di balik ini? Atau jangan-jangan ini adalah dendam lama dari seseorang yang merasa dirugikan oleh almarhum suamiku? Aku membatalkan semua agenda networking siang itu dan meminta Baskara untuk segera menjemputku. Aku ingin pulang, merasakan keamanan penthouse pribadiku. Saat Baskara mengemudi, ia terlihat merasakan ketegangan yang kusembunyikan. Aku duduk diam, tidak seperti biasanya yang suka menggoda atau berbincang ringan. "Maaf Bu Sekar," ujar Baskara saat mobil melambat di lampu merah. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. "Apakah ada masalah? Ibu terlihat sangat tegang hari ini." Dia hanya menatapku sebentar dari kaca spion, tapi tatapan singkat itu cukup untuk membuatku merasa sedikit lebih tenang. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku sangat ingin menceritakan semuanya pada Baskara. Tapi bagaimana mungkin aku melibatkan supirku dalam intrik bisnis yang berbahaya ini? Dia terlalu polos untuk dunia gelap semacam ini. Aku hanya tersenyum getir. "Hanya masalah kantor biasa, Baskara. Sedikit tekanan dari bursa saham." Kami melanjutkan perjalanan.
Ketika melewati sebuah gang sempit, Baskara tiba-tiba membelokkan setir dengan cepat. "Maaf Bu, saya rasa ada mobil yang mengikuti kita sejak tadi. Saya tidak yakin, tapi mobil itu sudah ada di belakang kita sejak kantor." Jelas Baskara dengan nada datar namun penuh kewaspadaan. Insting Baskara sangat tajam. Aku menoleh dan melihat sebuah mobil hitam mewah yang mencurigakan mencoba menjaga jarak. Meskipun aku punya pengawal, hari itu aku hanya pergi dengan Baskara. Seketika rasa takut yang nyata merayapiku. Ancaman di email itu sepertinya bukan sekedar gertakan. "Baskara, jangan kembali ke penthouse," kataku cepat, suaraku bergetar sedikit. "Bawa aku ke tempat yang ramai, ke pusat perbelanjaan, atau ke hotel yang banyak orang. Tapi jangan sampai mereka tahu kita panik." Aku mengandalkan ketenangannya sepenuhnya. Baskara mengangguk tanpa banyak bicara. Ia langsung meningkatkan kecepatan, mengambil jalur-jalur tikus yang ia hafal. Kecemasanku mereda sedikit melihat keahlian Baskara mengemudi dalam situasi yang menegangkan. Ia bukan hanya supir yang sopan, ia juga penjagaku yang andal. Setibanya di sebuah mall besar, Baskara memarkir mobil di area yang ramai. Sebelum aku keluar, aku menahan lengannya. "Baskara," kataku, mataku memohon. "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku hanya bisa mempercayai kamu. Untuk sementara, jangan pernah tinggalkan aku sendirian. Tetaplah berada di sisiku." Baskara menatapku, keseriusan terpancar dari mata lugunya, dan ia mengangguk sekali lagi, meyakinkanku tanpa perlu banyak kata. Kami menghabiskan beberapa jam di pusat perbelanjaan yang ramai, namun kami tidak berbelanja. Aku hanya ingin berada di tengah keramaian sebagai perisai. Sementara Baskara selalu berjalan 2 langkah di belakangku, matanya tajam mengamati sekeliling. Keesokan harinya, kecurigaan bahwa ada kebocoran internal di perusahaanku terbukti benar. Tim audit eksternal yang kuundang diam-diam melaporkan adanya ketidakberesan signifikan dalam laporan keuangan proyek Cahaya. Ada dana yang menguap secara misterius yang membuatku harus menghadapi rapat darurat yang sangat tegang dengan para direksi. Ruang rapat terasa dingin, dipenuhi tatapan tajam dan kecurigaan. Aku duduk di ujung meja, mencoba mencari tahu siapa di antara mereka yang berkhianat. Salah satu manajer senior, Pak Bima, yang selama ini dikenal sangat loyal, menjadi sangat vokal menyalahkan sistem dan mencoba mengalihkan pembicaraan dari dana yang hilang. Aku mulai memperhatikan gestur tubuhnya yang mencurigakan. Sementara rapat berlangsung, Baskara, yang biasanya hanya menunggu di ruang tunggu, diminta oleh salah satu staf untuk mengambilkan berkas yang tertinggal di mobilku. Saat ia kembali melewati lorong sunyi menuju ruang rapat, tanpa sengaja ia mendengar percakapan telepon Pak Bima yang sedang berbicara di balik pintu kaca buram. Baskara yang lugu tapi cerdas berhenti sejenak. Ia hanya mendengar sepotong kalimat yang membuatnya kaget. "Tenang saja, rencana akan berjalan sesuai skema. Lady Boss sudah mulai panik. Sebentar lagi, Cahaya akan kita ambil alih dan dia tidak akan punya bukti apa-apa." Setelah itu, Pak Bima menutup teleponnya tergesa-gesa karena merasa diawasi. Baskara melanjutkan langkahnya, menyerahkan berkas kepadaku. Tapi kini ada ekspresi gelisah di matanya saat ia melirik ke arah Pak Bima yang baru saja duduk kembali di kursinya dengan wajah tanpa dosa. Ia tahu apa yang baru saja didengarnya adalah informasi penting yang sangat berbahaya. Sore harinya, saat kami dalam perjalanan pulang, Baskara tidak bisa menahan diri lagi. Ia memecah keheningan. "Bu Sekar, maafkan saya lancang, tapi tadi di lorong saya mendengar Pak Bima berbicara di telepon. Dia bilang rencana akan berjalan sesuai skema dan menyebut kata ambil alih proyek Cahaya." Aku langsung menoleh, terkejut dengan keberanian Baskara. Meskipun aku sudah mencurigai Pak Bima, mendengar konfirmasi dari Baskara, seseorang yang polos dan tidak mungkin berbohong, membuat dugaanku menjadi fakta yang menakutkan. Rasa percaya dan takut bercampur aduk. "Kamu yakin, Baskara?" tanyaku. Suaraku berbisik. Aku tidak ingin ada orang lain yang mendengarkan.
Baskara mengangguk kuat-kuat. Saya yakin, Bu, tatapan Pak Bima saat masuk kembali ke ruang rapat juga terlihat berbeda. Setelah itu, saya merasa dia berbohong. Kini, aku harus bergerak cepat. Aku tahu bahwa melibatkan Baskara dalam masalah ini sangat berbahaya, tetapi dia telah menjadi satu-satunya orang yang paling bisa kupercayai dan melihat apa yang tidak kulihat. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan sebuah kartu akses lama. Baskara, malam ini kamu harus membantuku. Masuklah ke ruang arsip lama dan cari semua dokumen perjanjian awal proyek Cahaya. Hanya kamu yang bisa melakukannya tanpa dicurigai. Pintarku, nadaku penuh harapan. Baskara menatapku, matanya menunjukkan ketakutan. Namun, ia tidak menolak permintaan berat dari atasannya yang juga ia kagumi. Ia hanya mengangguk pelan menerima kartu akses lama itu. Malam itu terasa sangat panjang. Aku menunggu di penthouse dengan hati yang gelisah. Baskara seharusnya sudah selesai sejam yang lalu, namun ponselnya tidak bisa dihubungi. Aku mondar-mandir di ruang tamu, membayangkan skenario terburuk. Baskara tertangkap basah, atau lebih buruk lagi, ia diserang oleh komplotan Pak Bima. Sekitar pukul 11 malam, pintu apartemenku terbuka perlahan. Baskara masuk, terlihat pucat dan kelelahan, tetapi ia memegang sebuah flash drive kecil di tangannya. Aku berlari menghampirinya. Rasa lega yang luar biasa membanjiriku. Baskara, astaga, kamu dari mana saja? Aku sangat khawatir, seruku tanpa sadar memeluknya erat. Baskara sedikit kaku, namun kali ini ia tidak menolak pelukanku. Ia hanya bisa menepuk punggungku pelan. Kelelahan emosionalnya terasa nyata. Baskara menceritakan dengan suara berbisik bahwa tugas itu jauh lebih sulit dari yang kami bayangkan. Ruang arsip ternyata dijaga ketat dan ia harus menunggu berjam-jam di balik tumpukan kotak sebelum menemukan dokumen yang dicari. Bahkan, ia nyaris tertangkap oleh petugas keamanan yang sedang berpatroli. Ia hanya bisa bersembunyi di balik kegelapan. Saya berhasil memindai semua dokumen penting tentang perjanjian Cahaya, Bu. Semua ada di flash drive ini, katanya sambil menyerahkan benda kecil itu kepadaku. Tangannya gemetar. Aku menyadari betapa besarnya resiko yang telah ia ambil, resiko yang bisa menghancurkan masa depannya. Aku merasa sangat bersalah telah melibatkan ketulusannya dalam intriku. Aku memegang wajahnya, menatap dalam-dalam. Baskara, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu bisa saja menolak atau bahkan pergi. Kenapa kamu mau membantuku sejauh ini? Baskara menghela napas. Matanya yang biasanya ceria, kini tampak lelah. Ibu Sekar adalah orang yang sangat baik. Ibu suka membantu orang lain tanpa pamrih, termasuk saya dan keluarga saya. Saya tidak akan membiarkan orang jahat menghancurkan ibu, hanya karena iri dengan kebaikan ibu. Jawabnya dengan ketulusan yang memilukan. Perkataannya menusuk hatiku. Ini bukan lagi soal uang, ini soal loyalitas dan cinta yang tulus. Aku tahu, aku sudah sepenuhnya jatuh cinta pada pria polos yang duduk di depanku ini. Aku merasa sangat kecil di hadapan kebesarannya. Aku meletakkan flash drive itu di meja dan kembali meraih tangannya, yang kali ini ia biarkan saja. Baskara, dengar baik, masalah ini akan menjadi semakin sulit, dan aku tidak tahu apakah aku akan selamat dari ini semua. Air mata mulai menggenang. Maukah kamu berjanji padaku satu hal? Baskara menatapku dengan cemas. Apa, Bu? Jangan pernah tinggalkan aku, Baskara. Apapun yang terjadi, janji padaku bahwa kamu akan tetap di sisiku, pintaku. Suaraku bergetar. Aku tidak meminta dia menjadi kekasihku. Aku hanya meminta dia menjadi jangkar di tengah badai yang mulai menerpa hidupku. Baskara mengangguk. Kali ini, tanpa ragu sedikit pun, sebuah janji yang kuharap akan ia pegang selamanya. Meskipun di luar sana, konflik sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi hari berikutnya,
Aku memanggil tim hukum terpercaya dan mengadakan rapat sangat rahasia di kediaman pribadiku. Aku tidak ingin mengambil resiko mengadakan rapat ini di kantor. Aku membuka rapat dengan menunjukkan bukti yang didapatkan Baskara dari arsip yang menguatkan dugaanku bahwa Pak Bima dan pihak luar sedang bekerja sama untuk mengambil alih proyek Cahaya dengan cara yang licik. Tujuan kita sekarang jelas, kataku mengetuk meja. Kita harus mencari benang merah antara Pak Bima dan pihak luar ini dan mengumpulkan bukti konkret bahwa mereka memalsukan laporan audit internal. Aku tidak akan membiarkan kerja keras mendiang suamiku dan semua kebaikanku dihancurkan oleh keserakahan. Tim hukum mulai menyusun strategi resmi, tapi aku tahu aku butuh seseorang untuk bergerak di lapangan tanpa dicurigai. Aku menoleh pada Baskara. Baskara, kamu tidak terlihat seperti agen rahasia, dan itu adalah keunggulan terbesarmu. Aku ingin kamu kembali menjadi mata dan telingaku di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tim hukum. Baskara tampak terkejut, namun matanya memancarkan tekad. Ia menyadari betapa besar kepercayaan yang kuberikan padanya. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" tanyanya serius. "Aku butuh kamu mengamati pergerakan Pak Bima, kemana ia pergi setelah jam kerja, dengan siapa ia bertemu. Catat semua detailnya. Dan yang paling penting," kataku mencondongkan tubuh ke depan, "cari tahu apakah ada orang dalam lain yang terlibat di perusahaan kita." Baskara menerima tugas ini dengan rasa tanggung jawab yang mendalam. Selama beberapa hari berikutnya, ia menjalani peran ganda, supir yang sopan di siang hari dan mata-mata yang cermat di malam hari. Ia menggunakan keahliannya mengemudi untuk membuntuti Pak Bima tanpa terdeteksi, berbekal kamera kecil yang kuberikan. Suatu malam, Baskara mengirimkan sebuah pesan darurat. Ia berhasil membuntuti Pak Bima ke sebuah restoran mewah di kawasan elit. Pak Bima bertemu dengan seorang pria paruh baya yang sangat kukenal, Pak Haris, rival bisnis lamaku di industri tambang. Orang yang selama ini selalu bertingkah ramah di depanku. Foto yang dikirim Baskara sangat jelas. Pak Bima dan Pak Haris sedang tertawa dan bersalaman di atas meja, diapit oleh dokumen-dokumen yang terlihat seperti kontrak. Mereka berdua terlihat sangat akrab, jauh dari hubungan bisnis biasa. Inilah benang merah yang kucari. Keesokan harinya, aku kembali memimpin rapat di kantor. Tetapi kali ini, aku tidak lagi menunjukkan kepanikan. Aku bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan memuji Pak Bima atas loyalitasnya di depan direksi yang lain. Aku melihat tatapan bingung dari mata Pak Bima. Di balik wajah tenangnya, aku sedang menyusun jebakan untuk mereka. Aku tahu sekarang, pertarungan ini bukan lagi tentang uang. Ini adalah pertarungan antara ketulusan dan pengkhianatan, antara kebaikan yang ingin kulindungi dan keserakahan yang ingin kuenyahkan. Dan aku bertekad untuk memenangkan pertarungan ini, dibantu oleh pria yang telah menjadi pelindung rahasia hatiku. Aku meminta Baskara untuk tetap menjalankan misi pengamatannya, tetapi kali ini aku memberinya sesuatu yang sangat berharga. Cincin kawin mendiang suamiku yang kuikat sebagai kalung. "Ini jimat keberuntunganku," kataku, menyematkan kalung itu di leher Baskara. "Ambillah, cincin ini melambangkan ketulusan dan janji yang abadi. Aku ingin kamu aman dan ini adalah janjiku padamu." Baskara menatapku dengan mata berkaca-kaca saat menerima benda suci itu. "Terima kasih, Bu Sekar. Saya akan menjaga ini dan Ibu." Momen itu terasa seperti sebuah ikrar diam-diam di antara kami, meskipun kami tahu status kami masih atasan dan bawahan. Keesokan harinya, seperti yang sudah kuduga, Pak Bima mulai bergerak. Ia memanggil Baskara ke ruangannya dengan alasan bahwa ia memerlukan Baskara untuk pekerjaan pribadi yang rahasia. Baskara, atas instruksiku, berpura-pura polos dan menurutinya. Di dalam ruangan tertutup itu, Pak Bima tidak membuang waktu. Ia menatap Baskara dengan senyum meremehkan. "Baskara,
Kamu anak baik dan sopan. Seharusnya kamu tidak perlu menjadi supir seumur hidupmu, katanya, sambil menyodorkan sebuah amplop coklat tebal berisi uang tunai yang jumlahnya fantastis. Ambil ini. Ini adalah uang tutup mulut dan modal masa depanmu. Tinggalkan saja Nyonya Sekar. Dia sekarang sedang dalam masalah besar dan sebentar lagi akan jatuh miskin. Aku akan memberimu pekerjaan yang jauh lebih baik dan gaji yang 10 kali lipat. Jadilah supirku atau bahkan asisten pribadiku. Pak Bima mencoba menyuapnya dengan kekayaan dan janji palsu. Baskara hanya menatap amplop itu sejenak. Wajahnya menunjukkan jijik yang tersembunyi. Ia teringat akan kebaikan Sekar, sedekah yang selalu ia berikan, dan yang paling penting, tatapan penuh percaya yang diberikan Sekar padanya. Ia teringat janji yang baru saja ia buat. "Maaf Pak Bima," jawab Baskara dengan suara yang tenang dan tegas. Matanya menatap lurus. "Saya sudah sangat bersyukur dengan gaji saya saat ini, dan saya tidak akan pernah meninggalkan Bu Sekar saat beliau sedang dalam kesulitan." Ketulusan Ibu Sekar jauh lebih berharga daripada semua uang di amplop ini. Dengan tenang, Baskara mendorong amplop itu kembali ke hadapan Pak Bima. Penolakan Baskara membuat Pak Bima terkejut. Senyumnya langsung hilang, digantikan oleh tatapan dingin penuh ancaman. "Kamu akan menyesal, Baskara. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan," gertaknya. Baskara segera keluar dari ruangan itu. Ia langsung menemuiku. Aku sudah menunggu di mobil, dan saat ia menceritakan apa yang terjadi, aku merasa bangga tak terkira. Pengorbanan dan ketulusan Baskara telah membuktikan bahwa dia adalah permata langka di tengah lumpur keserakahan. "Baskara, kamu mempertaruhkan segalanya," bisikku. Air mata bahagia mengalir. Aku meraih tangannya dan mencium cincin suci yang melingkar di lehernya. Aku tahu penolakan Baskara ini akan mempercepat rencana jahat Pak Bima, tapi ketulusannya telah memberiku kekuatan dan keyakinan bahwa aku tidak akan kalah dalam pertarungan ini karena aku memiliki pelindung hati yang tak ternilai harganya. Untuk membalikkan keadaan, tim hukumku menyarankan agar kami mendapatkan salinan asli surat perjanjian konsesi tambang yang hanya tersimpan di kantor cabang lama di kota pelabuhan. Perjalanan ke kota pelabuhan harus dilakukan mendadak dan rahasia. Aku tidak berani terbang dengan pesawat pribadi karena takut informasinya bocor. Jadi, kami memutuskan pergi dengan mobil, hanya aku dan Baskara. Aku beralasan kepada kantor bahwa aku sedang ada kunjungan kerja ke luar negeri untuk mengalihkan perhatian Pak Bima. Di tengah perjalanan yang memakan waktu belasan jam, aku dan Baskara tidak lagi membahas pekerjaan. Kami berbagi cerita ringan tentang masa kecil Baskara yang sederhana di kampung dan tentang penyesalanku karena terlalu fokus pada bisnis hingga melupakan kebahagiaan sejati. Kami makan di warung pinggir jalan, jauh dari kemewahan, dan aku merasa lebih bahagia daripada saat menghadiri pesta gala. Setibanya di kota pelabuhan, kami menginap di hotel kecil yang jauh dari kesan mewah. Baskara memesankan 2 kamar yang bersebelahan. Malam itu, saat kami beristirahat, Baskara pergi lebih dulu untuk mengambil dokumen di kantor cabang yang sudah tutup lama itu. Atu menunggu di kamar, kembali disergap rasa cemas yang mendalam. Tidak lama kemudian, Baskara kembali dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya pucat. "Bu Sekar, kita harus segera pergi. Saya rasa mereka sudah tahu kita kesini," bisiknya sambil menarikku menjauh dari jendela. Saat saya keluar, ada mobil hitam yang sama, mencurigakannya seperti yang kita lihat di Bandung, parkir tidak jauh dari hotel. Aku langsung panik. Pak Bima dan Pak Haris pasti telah menyadari bahwa aku sedang mencari bukti counter mereka. Baskara meraih tas kecilku yang berisi flash drive dan beberapa uang tunai. "Kita tidak punya waktu untuk check out resmi. Ikuti saya, Bu. Ada jalur belakang untuk staf yang jarang digunakan."
Kami menyelinap keluar dari hotel melalui lorong sempit dan gelap, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Baskara berjalan di depanku, memegang tanganku erat, membimbing langkahku yang terhuyung-huyung karena sepatu hak tinggi. Dalam kegelapan itu, aku merasa sangat aman karena ada dia. Saat kami tiba di tempat parkir, kami melihat dua pria berpakaian preman berdiri di dekat mobil kami, tampaknya sedang menunggu. Baskara menarikku mundur, bersembunyi di balik tumpukan kardus. Napas kami saling berkejaran. "Shh," bisik Baskara di telingaku. Kehangatan napasnya membuatku merinding sekaligus tenang. Saya akan mengalihkan perhatian mereka. Ibu lari ke arah pasar, cari taksi. Selama ibu aman, saya akan menyusul. "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, Baskara," tolakku tegas. Baskara tersenyum tipis. "Percayalah padaku, Bu, saya tahu jalan, tapi kita harus bekerja sama." Ia kemudian membuat suara gaduh di sisi lain tempat parkir. Ketika kedua pria itu berbalik dan lari mengejar sumber suara, Baskara menarik tanganku ke arah mobil kami. Ia menyalakan mesin dengan cepat dan tancap gas sebelum para pengintai itu menyadari kemana kami pergi. Meninggalkan kota pelabuhan itu secepat kilat dengan dokumen penting yang kini ada di tangan kami. Aku tahu, berkat kerjasama kami, jebakan mereka gagal, tetapi ancaman ini belum berakhir. Kami mengemudi sepanjang malam, menjauh dari kota pelabuhan, sampai akhirnya merasa cukup aman untuk beristirahat di sebuah motel kecil pinggir jalan yang sangat terpencil. Saat kami beristirahat, aku segera menyalin dokumen penting yang kami dapatkan. Di sana, aku menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan daripada keterlibatan Pak Bima dan Pak Haris. Terdapat tanda tangan persetujuan yang dicurigai dipalsukan. Dan yang menyakitkan adalah, tanda tangan itu seolah-olah milik Mila, keponakanku sendiri yang selama ini bekerja di departemen hukumku dan aku anggap seperti anak kandung. Mila adalah satu-satunya keluarga yang tersisa yang sangat dekat denganku. Aku telah menyekolahkannya, memberinya pekerjaan, dan mempercayainya sepenuhnya. Kenyataan bahwa ia mungkin terlibat dalam penghancuran perusahaan yang merupakan warisan pamannya, suamiku, membuat tanganku gemetar. "Mila, bagaimana mungkin?" Lirihku, air mataku mulai menetes. Aku sudah menganggapnya seperti darah dagingku sendiri. Baskara, aku sudah memberinya segalanya. Rasa sakit pengkhianatan dari orang terdekat jauh lebih menyakitkan daripada kerugian miliaran rupiah. Baskara, yang duduk di sampingku merasa sangat tertekan. "Maaf Bu Sekar," suaranya dipenuhi rasa bersalah. "Seandainya saya tidak terlalu ingin membantu, mungkin Ibu tidak perlu melihat kenyataan pahit ini. Saya merasa bersalah karena telah membantu mengungkap kebenaran yang menyakitkan ini." Aku menoleh padanya, memegang tangannya yang dingin. "Jangan bicara seperti itu, Baskara. Kamu adalah satu-satunya yang jujur dan tulus. Kamu adalah penyelamatku. Pengkhianatan ini sudah lama terjadi. Kamu hanya membantuku membukanya. Lebih baik sakit sekarang daripada terus dibohongi." Meskipun aku meyakinkannya, aku melihat Baskara menarik diri secara emosional. Dia merasa telah membawa kesedihan mendalam padaku. Hubungan yang tadinya mulai hangat, kini kembali terasa berjarak, diselimuti oleh kabut kesedihan dan intrik. "Bu Sekar," Baskara memulai, suaranya rendah. "Setelah kita kembali ke Bandung, setelah Ibu menyerahkan bukti ini kepada tim hukum, saya akan menjaga jarak. Saya merasa tidak pantas berada di sisi Ibu saat Ibu sedang melalui kesulitan besar ini." Aku menggelengkan kepala dengan cepat menolak. "Tidak, Baskara, aku butuh kamu sekarang lebih dari sebelumnya. Kamu adalah satu-satunya pijakan hatiku." Aku menyadari bahwa aku tidak hanya memintanya sebagai supir atau asisten, aku memintanya sebagai penyeimbang jiwaku. Namun, Baskara hanya menunduk. Ia telah melihat betapa kejamnya dunia yang kutinggali, dan ia takut akan merusak kepolosannya atau bahkan membahayakannya.
Konflik batin dan rasa sakit pengkhianatan yang kualami membuat suasana kamar motel itu mencekam. Aku tahu sekarang, aku harus memilih. Haruskah aku terus berjuang melawan mereka, melindungi asetku dan orang-orang baik di sekitarku, atau menyerah demi keselamatan Baskara dan kedamaian batinku? Pilihan sulit telah menanti. Kami kembali ke Bandung, dan aku segera menyerahkan semua bukti yang kami dapatkan, termasuk indikasi keterlibatan Mila kepada tim hukum. Tim hukumku bekerja keras mengajukan gugatan dan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen kepada otoritas terkait. Namun, langkah musuh ternyata lebih jauh. Mereka telah menyiapkan skema yang sangat rapi. Melalui kekuatan koneksi dan uang kotor, Pak Haris dan Pak Bima berhasil memutarbalikkan fakta. Di hadapan media, Pak Haris muncul sebagai korban. Ia menuduhku telah melakukan pencemaran nama baik, bahkan mengklaim bahwa dokumen yang kuajukan adalah palsu. Ia menyewa para ahli hukum terkemuka yang berhasil menggagalkan setiap langkah timku. Dunia bisnis berbalik melawanku. Rekan-rekan bisnisku mulai menjauh, takut terlibat dalam skandal ini. Laporan audit yang dulu sempat meyakinkanku kini diperiksa ulang dan diumumkan bahwa ketidakberesan itu disebabkan oleh kesalahan administrasi internal dan bukan karena penggelapan. Proyek terancam diambil alih sepenuhnya oleh konsorsium Pak Haris dan aku menghadapi ancaman kerugian finansial yang tak terbayangkan. Aku merasa sangat putus asa. Malam itu aku duduk di ruang kerjaku, dikelilingi tumpukan berkas yang semuanya menunjukkan kekalahan. Ponselku berdering, itu dari Mila. Dengan hati yang hancur, aku mengangkatnya. Mila menangis, berpura-pura menjadi korban dan memohon agar aku menghentikan penyelidikan. Tante Sekar, isak Mila, tolong hentikan, Tante tidak akan menang melawan mereka. Tante hanya akan kehilangan segalanya, termasuk reputasi Tante. Biarkan saja mereka mengambil proyek itu. Tante masih punya banyak hal lain. Kata-katanya terdengar seperti nasihat, padahal itu adalah ancaman terakhirnya. Setelah menutup telepon, aku menatap Baskara yang setia menungguku di dekat pintu. Aku menyadari satu-satunya kartu yang tersisa adalah kartu yang paling berisiko. Menggunakan sisa kekayaanku yang belum terjamah untuk pertempuran hukum jangka panjang di pengadilan internasional, atau menjual aset-aset pribadi yang sangat berharga untuk menutupi kerugian besar agar perusahaan tetap bertahan meskipun itu artinya aku akan jatuh miskin. Pintu menuju kemenangan hukum terasa tertutup rapat dan pintu kebangkrutan finansial terbuka lebar. Aku menoleh pada Baskara, mataku berkaca-kaca. Baskara, semua usaha kita gagal. Mereka terlalu kuat. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mempertaruhkan segalanya yang tersisa, atau aku mengakui kekalahan ini dan menyelamatkan diriku sendiri? Baskara menatapku dengan simpati mendalam. Ia ingin memberiku nasihat, tapi ia tahu ini adalah keputusan terberat dalam hidupku. Kebuntuan total ini menyisakan satu pilihan terakhir, pengorbanan terbesar, dan aku harus mengambilnya sebelum aku benar-benar kehilangan segalanya, termasuk pria yang kucintai. Aku menghabiskan malam itu tanpa tidur, membolak-balik laporan, dan memikirkan setiap wajah karyawan yang selama ini setia padaku, yang sebentar lagi akan kehilangan pekerjaan akibat kejahatan Pak Haris dan Pak Bima. Fajar menyingsing, dan aku akhirnya tahu keputusan apa yang harus kuambil. Itu adalah keputusan yang paling menyakitkan secara finansial, namun paling membebaskan bagi jiwaku. Aku tidak bisa membiarkan ribuan orang menderita hanya demi mempertahankan harga diriku sebagai seorang miliarder. Aku memanggil tim hukum dan kepala keuanganku pagi itu. Aku akan menjual semua sahamku di proyek Cahaya kepada pihak konsorsium Pak Haris dengan harga berapapun yang mereka tawarkan. Kita tidak akan melawan lagi di pengadilan, umumku. Suaraku terdengar tegas meski hatiku hancur. Tapi Bu, itu artinya kita akan mengalami kerugian besar dan semua usaha kita sia-sia, protes kepala keuanganku. Aku menggeleng, tidak,
usaha kita tidak sia-sia. Dengan uang hasil penjualan itu, meskipun jauh lebih kecil dari nilai aslinya, aku akan memastikan semua karyawan yang terkena dampak mendapatkan pesangon yang layak. Kita akan melunasi semua utang perusahaan yang sah, dan sisa uangnya akan kuubah menjadi modal usaha bagi mereka yang paling membutuhkan. Aku menambahkan dengan nada emosional. Aku akan melepaskan tambang batubara itu. Biarkan mereka mengambil kekayaan material, tapi mereka tidak akan bisa mengambil hati nuraniku. Aku akan mengorbankan semua yang kumiliki demi menepati semua janji kepada orang-orang yang pernah kubantu. Keputusan ini berarti aku harus menjual rumah-rumah mewahku, termasuk penthouse tempat tinggalku, mobil-mobil mewahku, termasuk Rolls-Royce yang selalu dikemudikan Baskara, dan semua aset yang tidak bergerak. Dari seorang konglomerat, aku akan menjadi seseorang yang harus memulai hidup baru dari nol dengan sisa uang yang hanya cukup untuk memulai kehidupan sederhana. Saat aku mengumumkan keputusan ini kepada Baskara yang menungguku di luar ruang rapat, ia menatapku dengan mata penuh rasa hormat yang mendalam. "Sekar, ibu adalah wanita paling hebat yang pernah saya kenal," katanya tulus. Air mata menggenang di matanya. Ibu tidak kalah. Ibu memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan itu. Meskipun mendapat dukungan moral dari Baskara, hatiku tetap pilu. Aku telah kehilangan kerajaan bisnisku. Ketika aku melangkah keluar dari kantor untuk terakhir kalinya, aku tidak lagi merasa seperti Iron Lady, melainkan seorang wanita yang telah menyerahkan segalanya. Aku merasa kosong, namun juga ringan. Saat kami meninggalkan area kantor, aku tidak menyadari bahwa kepergian ini juga akan menjadi perpisahan yang menyakitkan dengan Baskara karena badai pribadi telah menanti di rumah. Malam itu, kami kembali ke penthouse untuk mengemasi barang-barangku yang tersisa sebelum properti itu dijual keesokan harinya. Aku merasa lega setelah mengambil keputusan besar itu, dan aku berharap Baskara akan tetap menemaniku memulai kehidupan baru yang sederhana. Aku berencana untuk menggunakan sebagian kecil sisa uangku untuk membeli rumah kecil di pinggiran kota dan membuka usaha kecil yang bisa kujalankan bersama Baskara. Aku memanggil Baskara untuk membahas rencana masa depan ini. "Baskara, besok kita akan pindah. Aku hanya akan menyewa sebuah apartemen kecil dulu. Aku ingin kita berdua memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang murni. Mungkin kita bisa membuka toko buku atau kedai kopi kecil," kataku penuh harap. Baskara mendengarkanku dengan tenang, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang tak terlukiskan. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan ke arah meja, mengambil kunci mobil dan seragam supir yang sudah dicuci bersih dan meletakkannya di atas meja. "Maafkan saya, Bu Sekar," katanya pelan, suaranya parau. "Saya tidak bisa ikut dengan ibu." Jantungku terasa seperti dihantam palu. "Apa, Baskara? Kenapa? Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya punya kamu sekarang." Air mata yang kutahan sejak di kantor pecah. Aku berlari menghampirinya, meraih lengannya. Baskara menarik tangannya dengan lembut. "Justru karena ibu sudah kehilangan segalanya, saya harus pergi," jawabnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Jika saya tetap di sisi ibu sekarang, semua orang akan bilang saya mendekati ibu karena harta atau karena saya memanfaatkan kesusahan ibu. Saya tidak layak, Bu." Ia menjelaskan bahwa ia merasa sangat bersalah karena telah membawaku ke dalam bahaya. Dan sekarang, di saat aku jatuh, ia tidak ingin cintanya yang tidak pernah ia ungkapkan dianggap sebagai rasa kasihan. "Saya tidak mau merusak keikhlasan dan pengorbanan ibu dengan kehadiran saya yang tidak pantas," katanya. Baskara mengeluarkan sepucuk surat yang sudah terlipat rapi dari saku jasnya, meletakkannya di tanganku. "Tolong jangan cari saya, Bu. Biarkan saya menenangkan diri dulu. Saya akan selalu mendoakan ibu, tapi saya harus pergi sekarang." Sebelum aku sempat menahan atau mengucapkan sepatah kata pun, Baskara berbalik dan berjalan cepat menuju pintu. Ia menghilang tanpa menoleh lagi, meninggalkan aku sendirian di tengah tumpukan kotak dan kemebahan yang sebentar lagi akan hilang. Aku terduduk di lantai, menangis histeris. Aku kehilangan perusahaan, harta, dan sekarang satu-satunya pria yang membuatku merasa hidup.
Surat yang ia tinggalkan terasa seperti satu-satunya sisa dari semua yang pernah kumiliki. Dengan tangan gemetar, aku membuka lipatan kertas itu. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Baskara yang rapi, mencerminkan kesopanannya. Bu Sekar, maaf saya pergi tanpa pamit. Ibu adalah wanita paling tulus dan kuat. Ibu adalah orang yang mengajari saya bahwa uang tidak membeli kebahagiaan. Saya mengagumi dan menyayangi ibu lebih dari sekedar atasan. Tapi jika saya tetap di sini, saya takut mengotori hati ibu. Pergilah dan gunakan sisa uang ibu untuk kebaikan yang sudah ibu rencanakan. Carilah kedamaian ibu yang sesungguhnya. Saya tidak pantas menjadi bagian dari perjuangan hebat ibu. Cincin peninggalan bapak, suami ibu, yang ibu berikan saya simpan. Saya akan menjaganya sebagai janji bahwa ketulusan itu nyata dan akan selalu ada yang mengingat kebaikan ibu. Semoga ibu bahagia. Salam rindu, Baskara. Kata-kata Baskara menusuk tepat di ulu hatiku. Dia tidak pergi karena tidak peduli. Dia pergi karena harga dirinya dan karena ia ingin aku bahagia tanpa bayang-bayang keraguan orang lain. Rasa sakit itu membuatku sadar bahwa kepergiannya adalah bukti paling nyata dari ketulusannya. Keesokan paginya, aku bangun dalam kesunyian. Penthouse yang dulu ramai, kini terasa dingin dan kosong. Mobil-mobil mewah telah diambil alih dan semua aset sudah berada di tangan tim hukum untuk segera dijual. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang luas, dikelilingi barang-barang mewah yang sebentar lagi bukan lagi milikku. Aku menyadari semua harta ini, semua berlian, lukisan mahal, dan perabotan kristal benar-benar tidak berarti jika aku tidak punya ketulusan dan cinta. Miliaran rupiah yang tersisa di rekeningku hanyalah angka, tidak mampu membeli satu pun sentuhan lembut Baskara atau mengembalikan kedamaian hatiku. Aku memutuskan untuk menghapus Baskara sejenak dari pikiranku dan fokus pada keputusan terakhir yang harus kuambil, menuntaskan pengorbanan demi orang lain. Aku mengumpulkan semua karyawan yang terkena dampak dan mengadakan pertemuan terakhir di sebuah aula sederhana. Dengan suara yang tegas, meskipun mataku bengkak karena menangis semalam, aku mengumumkan kepada mereka bahwa aku telah menjual perusahaanku, tetapi aku akan menggunakan seluruh sisa uang itu untuk memastikan mereka semua memiliki modal untuk memulai hidup baru. Aku mungkin telah kehilangan kerajaan batu bara, tapi aku tidak akan membiarkan kalian kehilangan harapan, kataku, menatap wajah-wajah yang penuh kekhawatiran dan rasa syukur. Ambillah uang ini, gunakanlah untuk membuka usaha kecil untuk menyekolahkan anak kalian. Aku tidak butuh pengembalian, aku hanya butuh kalian semua hidup bahagia. Saat kerumunan karyawan itu memberikan tepuk tangan haru dan beberapa menangis sambil mengucapkan terima kasih, aku merasakan kehangatan yang jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. Aku telah menukar kekayaan dengan keikhlasan. Di tengah kejatuhanku, aku menemukan inti dari kebahagiaan sejati. Aku kini tinggal sendirian di sebuah apartemen sewa sederhana. Tetapi aku merasa ringan, siap memulai hidup baru, sambil berharap suatu hari nanti takdir akan mempertemukanku kembali dengan Baskara. Ini adalah titik terendahku, namun juga awal dari resolusi. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya dengan mengurus sisa-sisa administrasi dan mengawasi penyaluran dana bantuan kepada para mantan karyawan. Keputusan besar untuk mengorbankan seluruh aset demi kebaikan karyawanku ternyata menjadi berita viral, bukan sebagai skandal bisnis, tetapi sebagai kisah inspiratif tentang seorang konglomerat yang memilih hati nurani daripada harta. Media memberitakan aksiku dengan penuh pujian, menyorot ketulusanku. Bahkan beberapa karyawan yang kubantu ikut diwawancarai, bersaksi tentang kebaikan hatiku yang tulus.
Suatu sore, saat aku sedang menatap langit senja dari balkon apartemen kecilku, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi entah mengapa, ada dorongan kuat untuk menjawab. "Halo, siapa?" "Sekar, ini aku, David." Suara di ujung sana terdengar familiar, hangat. David adalah salah satu trader saham veteran dan sangat disegani di pasar yang pernah bekerja sama dengan almarhum suamiku. Kami sudah lama tidak berkomunikasi, dan kukira ia sudah menjauhiku seperti yang lain. "David, apa kabar?" tanyaku terkejut. "Aku baik, dan aku sangat bangga dengan apa yang kau lakukan, Sekar," katanya tulus. "Aku sudah melihat semua berita. Kau membuktikan bahwa kejujuran dan kebaikan masih bisa menang, meskipun harus mengorbankan segalanya." Lalu David melanjutkan, "Aku menelpon karena satu hal. Kau ingat aset tambang permata biru yang dulu pernah dibeli suamimu, tapi dianggap tidak berpotensi? Aku sudah mengirim tim geologi ke sana diam-diam setelah kau menjual proyek cahaya." Jantungku mulai berdebar kencang. "Kenapa, David?" Ternyata permata biru menyimpan cadangan emas dan mineral langka yang nilainya jauh melampaui seluruh proyek cahaya. Analisis geologisnya salah besar dulu. Dan yang terpenting, karena kau telah membersihkan nama perusahaan dan menjual aset batubara, permata biru tidak ikut disita. Itu masih 100% milikmu, Sekar. Aku terperangah. Keajaiban itu benar-benar ada. Saat aku memilih mengorbankan kekayaan demi kebaikan, takdir mengembalikannya padaku dalam bentuk yang jauh lebih besar dan murni. Ini adalah hadiah dari keikhlasan yang kupercayai. "Aku tidak meminta apa-apa," ujar David. "Aku hanya ingin membantu orang baik sepertimu. Sekarang kau harus segera mengamankan aset itu dan mulai membangun kembali, kali ini dengan fondasi yang lebih kuat. Kau tidak perlu khawatir soal modal, aku akan membantumu." Air mataku kembali mengalir, kali ini air mata syukur. Aku berlutut di balkon, menengadah ke langit senja yang indah. Aku mungkin kehilangan Baskara, tetapi aku mendapatkan kembali kekuatan finansial dan bukti nyata bahwa kebaikan tidak akan pernah mati. Aku yakin jika aku bisa mendapatkan kembali kekayaan, aku juga akan mendapatkan kembali pria yang kucintai. Misi utamaku kini berubah, menemukan Baskara dan membuktikan bahwa aku pantas untuknya, bukan lagi karena harta yang kukorbankan, melainkan karena cinta yang tulus. Setelah menyelesaikan urusan dengan David dan mengamankan aset tambang emas permata biru, aku tidak membuang waktu. Aku menunda semua rencana bisnis besar dan fokus sepenuhnya pada pencarian Baskara. Satu-satunya petunjuk yang kumiliki adalah surat perpisahan Baskara yang menyebutkan ia ingin menenangkan diri dan akan menjauh. Mengingat Baskara adalah pria yang sederhana dan menjauhi kemewahan, aku yakin ia tidak akan berada di kota besar. Aku teringat akan masa lalu. Baskara pernah bercerita bahwa ia menghabiskan masa mudanya di sebuah desa yang tenang di kaki pegunungan Jawa Tengah, tempat ia belajar mengaji dan sangat dihormati. Aku memutuskan untuk memulai pencarianku di sana. Tanpa pengawal, tanpa mobil mewah, aku pergi dengan taksi dan bus, kembali menjadi wanita biasa. Perjalanan itu sungguh berbeda. Aku terbiasa bepergian dengan pesawat pribadi atau mobil Rolls-Royce. Kini, aku harus berdesakan di bus ekonomi, merasakan hangatnya udara dan melihat pemandangan sawah yang hijau. Perjalanan ini membuatku kembali membumi dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati memang ada di kesederhanaan. Setibanya di desa yang dimaksud, suasananya terasa begitu damai. Udara bersih, orang-orang saling bertegur sapa dengan ramah, dan tidak ada kesibukan yang merenggut jiwa. Aku mulai bertanya kepada penduduk setempat tentang seorang pemuda bernama Baskara yang tinggi dan lugu. Setelah seharian mencari tanpa hasil, aku hampir putus asa. Saat senja tiba, aku mendengar suara anak-anak kecil sedang mengaji dari sebuah musola tua di ujung desa. Suara itu terasa teduh dan menenangkan. Aku mendekat perlahan. Dari celah jendela musola, aku melihat sebuah pemandangan yang membuat hatiku mencelos. Di depan anak-anak itu, duduk seorang pria dengan pakaian koko sederhana sedang mengajari mereka membaca.
Pria itu adalah Baskara. Dia tampak lebih kurus, tetapi wajahnya memancarkan kedamaian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di lehernya tergantung sebuah kalung dengan cincin emas di ujungnya. Itu adalah cincin peninggalan suamiku, jimat yang kuberikan padanya. Dia benar-benar menjaga janji dan ketulusannya. Air mata bahagiaku tak terbendung. Dia tidak melupakan aku. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu sampai pelajaran selesai. Ketika anak-anak itu bubar, Baskara menoleh dan melihatku. Wajahnya langsung berubah dari damai menjadi terkejut luar biasa. Ia berdiri terdiam di hadapanku, tidak percaya bahwa Lady Boss yang kini bukan lagi kaya raya itu telah menempuh perjalanan jauh hanya untuknya. Pertemuan ini adalah awal dari pengakuan hati yang sesungguhnya. Musola tua itu menjadi saksi bisu pertemuan kami kembali. "Bu Sekar," bisiknya. Suaranya terdengar sangat hati-hati, seolah takut semua ini hanya ilusi. "Kenapa Ibu? Kenapa Ibu ada di sini? Saya minta Ibu untuk tidak mencari saya." Aku melangkah mendekat, mataku terpaku pada cincin peninggalan suamiku yang melingkari lehernya. "Bagaimana mungkin aku tidak mencarimu, Baskara? Aku kehilangan segalanya, dan kamu adalah satu-satunya yang tersisa di hatiku," kataku. Air mata menetes. "Aku menjual semua yang kumiliki bukan untuk menyelamatkan perusahaan, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpanya. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu." Baskara menunduk. Rasa bersalah terlihat jelas di wajahnya. "Saya pergi karena saya takut cinta saya dianggap hanya karena harta Ibu. Saya takut orang-orang akan berpikir saya memanfaatkan Ibu saat Ibu jatuh. Saya tidak pantas mendampingi kemewahan Ibu." "Dengar Baskara," kataku, mengangkat wajahnya perlahan agar ia menatapku. "Aku sudah tidak punya kemewahan itu lagi. Aku tinggal di apartemen kecil sewa. Aku datang ke sini dengan bus, bukan Rolls Royce. Baskara, aku datang ke sini untuk mencarimu, supirku yang polos dan lugu, bukan untuk mencari miliarder lain. Aku menceritakan tentang keajaiban tambang permata biru yang baru kudapatkan. Tuhan mengembalikan kekayaanku, tapi itu semua terjadi setelah aku memilih untuk berkorban dan melepaskan segalanya. Jadi harta itu tidak lagi penting. Yang penting, apakah kamu mau menemaniku membangun kembali hidupku, bukan dari uang, tapi dari ketulusan?" Baskara mendengarkan setiap kata-kataku, dan ketulusan di mataku menghapus semua keraguannya. Ia tahu aku tidak berbohong. Ia maju selangkah, dan untuk pertama kalinya, Baskara yang selalu profesional dan menjaga jarak memelukku erat-erat. Pelukan itu terasa seperti rumah bagiku, tempat yang kucari selama ini. "Saya mencintai Ibu Sekar. Saya mencintai kebaikan dan ketulusan hati Ibu," bisiknya, melepaskan panggilan formal yang selama ini ia gunakan. Aku melepaskan pelukan itu, menatap Baskara lekat-lekat. Aku meraih cincin peninggalan suamiku di lehernya, mencopotnya dan memegangnya erat. "Baskara, aku tidak butuh Rolls Royce. Aku tidak butuh penthouse. Aku hanya butuh kamu." Aku memasukkan cincin itu ke jari manisnya, meskipun agak kebesaran. Cincin ini melambangkan janji. Bisakah kita mengubah janji ini? Maukah kamu, supir pribadiku yang polos dan lugu, menjadi suamiku, menjadi imamku, membangun rumah tangga yang harmonis dengan fondasi keikhlasan, bukan emas dan batu bara? Baskara terdiam sesaat, matanya dipenuhi air mata bahagia. "Saya mau, Sekar. Saya mau menjadi suami Ibu. Saya janji akan menjaga Ibu seumur hidup saya." Momen itu terasa sangat suci. Di dalam musola kecil yang damai, aku telah menemukan happy endingku. Bukan di ruang rapat, melainkan di desa sunyi bersama pria sederhana yang mencintaiku apa adanya. Kami kembali ke Bandung, bukan lagi sebagai lady boss dan supir, melainkan sebagai sepasang kekasih yang siap menikah.
Aku dan Baskara sepakat untuk mengadakan pernikahan yang sangat sederhana dan intim, jauh dari kemegahan yang biasa kuhadiri. Tidak ada undangan untuk para konglomerat yang dulu meninggalkan aku. Baskara bersikeras bahwa ia ingin membiayai pernikahan kecil ini dengan tabungannya sendiri. Sebuah simbol bahwa ia menikahiku karena cinta, bukan karena harta permata biru yang kini kujalankan. Aku menghormati permintaannya. Aku mengenakan gaun putih sederhana, sementara Baskara mengenakan setelan jas yang kuberikan padanya saat kami menghadiri konser dulu. Tempat pernikahan kami adalah di sebuah taman kecil, hanya dihadiri oleh keluarga Baskara yang sederhana namun hangat dan beberapa orang terdekatku. Ketika aku melihat Ibu Baskara tersenyum bahagia, aku merasa benar-benar diterima, jauh dari formalitas dunia elit. Tiba-tiba, saat akad nikah hendak dimulai, beberapa rombongan kecil datang. Mereka adalah para mantan karyawan Cahaya yang dulu kubantu. Mereka datang dari berbagai kota, membawa hadiah sederhana dan ucapan selamat yang tulus. Mereka tidak diundang, tetapi mereka merasa harus datang. Pak Tony, mantan kepala gudang yang anaknya kubantu biaya sekolah, maju dan menyerahkan sebuah bingkisan kecil. Sekar, kami datang untuk memberikan doa. Kami tahu ibu mengalami masa-masa sulit, tapi ibu adalah malaikat bagi kami. Restu kami adalah kekayaan yang tak ternilai. Semoga pernikahan ini dipenuhi keikhlasan dan kebahagiaan. Air mataku menetes haru, melihat mereka semua datang, memberikan restu yang murni tanpa embel-embel, jauh lebih berharga daripada kehadiran 100 CEO di pernikahan sebelumnya. Restu dari hati yang tulus adalah hadiah pernikahan terindah yang bisa kuterima. Saat ijab kabul diucapkan oleh Baskara dengan suara yang mantap dan lantang, aku merasa seperti baru lahir kembali. Aku, Sekar, sang mantan janda konglomerat, kini resmi menjadi istri dari Baskara, pria yang polos, lugu, dan baik hati. Kami berdua berdiri di bawah naungan janji suci, dikelilingi oleh cinta sejati dan keikhlasan orang-orang yang pernah kami bantu. Aku tahu pernikahan ini adalah bukti bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan sekarang, hidup baru yang kami impikan akan segera dimulai. Setelah upacara pernikahan sederhana itu, kami pindah ke sebuah rumah kecil yang kubeli dari sebagian kecil aset permata biru. Rumah itu jauh dari kemewahan penthouseku dulu, tetapi dihiasi dengan tawa dan ketenangan. Aku kini menjabat sebagai direktur utama di perusahaan tambang baruku, Permata Biru, yang kini fokus pada mineral berharga. Baskara tidak lagi menjadi supirku. Atas permintaanku, ia mengambil posisi sebagai manajer dana sosial perusahaan. Tugasku kini adalah mengelola bisnis besar, sementara tugas Baskara adalah mengelola kebaikan. Awalnya aku merasa sulit menyesuaikan diri. Aku terbiasa dilayani. Kini aku belajar memasak di dapur kecil, menyapu lantai, dan mencuci piring. Baskara selalu tertawa geli melihat upayaku yang kaku, tetapi ia selalu membantuku dengan penuh kesabaran, tanpa pernah mengeluh atau mengeluh dengan kehidupan lamaku yang mewah. "Kamu seharusnya tidak perlu melakukan ini semua, Sekar," kata Baskara suatu malam sambil membantuku melipat pakaian. "Kamu bisa saja menyewa banyak asisten rumah tangga." Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. "Aku tidak mau, Baskara. Aku sudah memiliki pembantu di masa lalu. Sekarang aku ingin menjadi pasangan, bukan ratu yang dilayani." Melakukan pekerjaan rumah tangga ini membuatku merasa seperti wanita normal, dan itu berharga. Baskara mencium keningku lembut. "Kamu sudah lebih dari cukup, imamku." Menggunakan panggilan yang baru ia dapatkan. Perubahan terbesar terjadi pada Baskara. Pria lugu yang dulu selalu menunduk itu, kini menjadi sangat percaya diri. Sebagai manajer dana sosial, ia berkeliling mengawasi program-program beasiswa dan bantuan modal yang kami berikan kepada masyarakat. Ia melakukannya dengan penuh integritas dan kecerdasan alami yang dimilikinya, bahkan melampaui harapanku. Suatu hari, Baskara kembali dari perjalanan dinas ke desa-desa binaan. Ia tampak sangat lelah, tetapi matanya berbinar bahagia.
Ia menunjukkan foto-foto anak-anak yang bisa bersekolah dan para pedagang kecil yang usahanya berkembang berkat bantuan kami. Ini adalah keuntungan yang sesungguhnya, Sekar, kata Baskara sambil memelukku. Melihat senyum mereka jauh lebih bernilai daripada laporan keuangan manapun. Melihat kebahagiaan Baskara yang begitu murni, aku sadar bahwa dialah harta karunku yang sesungguhnya. Aku mungkin kembali menjadi kaya secara materi, tetapi Baskara telah mengajariku bahwa kekayaan yang paling indah adalah kekayaan hati dan ketulusan. Kami adalah pasangan yang seimbang. Aku menyediakan sarana, Baskara menyediakan hati. Dan kami tahu kisah cinta kami akan terus menginspirasi banyak orang. Kini, setahun setelah pernikahan kami, aku duduk di teras rumah kecil kami yang asri, menulis dalam buku harian. Aku merefleksikan kembali perjalanan gila dari puncak kekayaan menuju dasar kebangkrutan hingga akhirnya menemukan cinta sejati. Hidupku adalah sebuah pelajaran yang tak ternilai harganya. Aku tersenyum mengingat Mila dan Pak Bima. Setelah perusahaan lama kami diambil alih oleh Pak Haris, konsorsium mereka segera runtuh karena fondasi yang dibangun di atas kebohongan. Tanpa intervensiku, mereka saling menjatuhkan dan akhirnya hancur sendiri karena keserakahan. Aku tidak perlu membalas dendam. Keadilan alam bekerja dengan caranya sendiri. Pelajarannya jelas, uang adalah alat, bukan tujuan. Selama bertahun-tahun, aku mengejar nol tambahan di rekening bank. Namun, ketika aku memilih untuk melepaskan segalanya demi keikhlasan, aku justru mendapatkan kembali berlipat ganda. Dan yang terpenting, aku mendapatkan Baskara. Aku menutup buku harianku dan berjalan ke arah Baskara yang sedang menyiram tanaman di kebun kecil kami. Baskara menoleh, senyumnya sama polos dan lugu seperti pertama kali aku melihatnya di balik kemudi. Tetapi, kini senyum itu penuh dengan otoritas sebagai suamiku. Sekar, panggilnya, lihatlah mawar ini. Dia tumbuh subur di tanah yang sederhana. Tidak perlu pupuk dari batu bara. Aku menghampirinya, memeluknya dari belakang, menghirup aroma tanah basah dan kesederhanaan. Kamu benar, sayang. Sama sepertiku. Aku butuh jatuh ke tanah sederhana ini untuk bisa tumbuh kembali dengan akar yang kuat. Aku menoleh langsung ke arah kamera, berbicara kepada semua wanita hebat di luar sana yang mungkin sedang berjuang. Kisahku ini adalah untuk kalian. Jangan pernah takut kehilangan kekayaan atau menghadapi pengkhianatan. Karena ketika kamu memilih kebaikan, ketika kamu berkorban demi hati nurani, Tuhan akan membalasnya dengan cara yang tak terduga. Aku Sekar, seorang janda investor yang pernah memiliki segalanya, kini telah menemukan kebahagiaan sejati. Bukan karena tambang emas, tapi karena pria yang mencintaiku apa adanya. Seorang supir yang mengajarkanku makna ketulusan. Carilah pasangan yang menyeimbangkan jiwamu, bukan rekening bankmu. Karena cinta sejati tidak bisa diukur dengan harta, melainkan dengan keikhlasan di dalam hati. Baskara membalikkan badan, mencium keningku lembut. Sebuah janji abadi tentang kesetiaan. Kami berdiri di kebun kecil itu sebagai pasangan yang menginspirasi. Dunia mungkin melihatku sebagai wanita sukses karena emas dan saham. Tetapi aku tahu, kesuksesan terbesarku adalah telah menjadi istri dari Baskara, sang pria polos yang berhasil menaklukkan hati Queen of Coal dengan ketulusannya yang tak ternilai harganya. Kisah kami baru saja dimulai, selamanya dan abadi.